Oke, sebelum kita Ya, bahas lebih lanjut tentang bersiap melawan resesi, nah kita akan buka melewati. dalam doa. Ya, Oke, mari saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk kami boleh mengadakan acara malam kesaksian online tentang topik ekonomi. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau berikan kelancaran dan biarlah melalui pelayanan kami ini boleh membekali kami, boleh memberi kami wawasan, terlebih boleh memperlengkapi kami ketika kami harus menghadapi tantangan yang akan datang. Bagaimana kami harus bersikap, terutama kami selaku orang-orang Kristen ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Budia yang akan menjadi narasumber, berkati setiap materi yang beliau sampaikan, biarlah boleh dipahami dan menjadi perbincangan yang menarik buat kami. Dan kami juga berdoa buat segala perangkat, segala fasilitas internet yang kami gunakan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. amin. Oke, ya silakan Budia. Nah ini ada apakah ini ya? Bersiap melawan resesi, kayak melawan apa ini ya? Iya, Sesuatu yang memang harus ditakutkan atau piye ini Bu? Monggo Bu. iya. Ini kalau kalau saya ini bersiap melewati resesi. Ya. Oh, Artinya, kalaupun resesi itu ada, kita tidak terdampak dan kita bisa survive sampai survive. selesai. Harapannya seperti itu. Nah, ini kalau banyak ketakutan, setiap kita melihat berita selalu ngomongin resesi tadi seperti yang Pak Hari sampaikan di awal ya. Setiap ada berita selalu ngomong resesi. Kemudian banyak hal, banyak kiat-kiat yang diberikan meskipun banyak disclaimer juga bahwa oh ini bukan apa financial advice kan gitu ya. Jadi Iya, ini iya. apa berdasarkan eh, proyeksi gitu ya, forecasting nanti seperti apa. Mm-mm. Nah, kalau saya sih ini mungkin juga bisa menjadi penguatan bagi kita semua ketika umat Kristiani itu kan selalu pegang firman Tuhan gitu kan ya, selalu pegang firman Tuhan, kita aminin firman Tuhan itu. Ini Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudah itu dipegang dulu gitu ya. Oh Kalau iya, iya, kalau iya. saya pegang itu dulu biar nggak khawatir dengan banyak hal gitu ya. Karena memang banyak sekali informasi tapi kadang informasi itu tidak penting untuk kita pikirkan atau belum saatnya kita pikirkan. Nah, tapi mari kita menyaring semua data-data yang ada. Ini kan masa-masa big data gitu ya. Mana yang Mm-mm. informasi itu penting untuk kita dan kita sikapi. Baik kalau semua orang sudah tadi ya Pak Hari sampaikan, setiap orang sudah ngomong loh ini. Dan mereka kan bukan Mm-mm. hanya orang yang suka hoax dan seterusnya gitu ya. Iya. Mereka itu loh pemimpin negara. Mereka itu loh Mm-mm. para ekonom. Mereka ini loh para Mm-mm. pelaku bisnis. Bahkan sudah ada contohnya negara-negara gitu ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. yang sekarang ini, gitu, yang sekarang ini kira-kira udah resesi itu kan eh, Eropa ya, Uni Eropa sama Mm. Inggris gitu kan ya, sudah dua kali. Iya. Nah, itu sudah resesi, tapi akibatnya apa? Kan kemarin perang Rusia Ukraina kan gitu. Mm-mm. Mereka ya Mm-mm. Mm-mm. diembargo balik gitu kan ya. Karena Eropa itu pasokan apa minyaknya gitu kan dari Mm-mm. Mm-mm. Rusia. Ya Rusia, sudah, nggak betul, punya betul. ini beli mahal. Nah, akhirnya Mm-mm. banyak yang berhenti, pertumbuhan ekonominya itu eh, jatuh. Nah, gitu kan ya. Nah, eh, Mm-mm. saya akan eh, apa melihat sekilas gitu ya. Apakah Mm-mm. Mm-mm. 2023 itu betul-betul resesi yang baru yang Iya, akan kita alami atau dunia alami gitu ya. Nah, iya. ternyata kan tidak. Bahwa segala sesuatu itu kan seperti siklus ya, berputar gitu Mm-mm. kan ya. Mm-mm. Tapi sebelum resesi itu pasti ada peristiwa yang mengawalinya. Nah, ini yang pertama ya yang dikatakan apa Great Depression itu tahun 2019
29 itu ternyata juga ada, dan itu pemulihannya 10 tahun. Hmm. Nah, itu mendunia Wah. juga. Nah, ini mungkin nanti kalau yang tertarik bisa saja Hmm. apa namanya baca gitu ya. Apa sih yang Hmm. terjadi? Hmm. Hmm. Kita nggak akan bahas itu detail. Itu ya, itu yang pertama. Hmm. Hmm. Pernah terjadi 10 tahun. Nah, kita kan ya nanti nanti itu untuk persiapan kita. Kalau 10 tahun apa yang terjadi? Gitu ya. Iya, 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 iya. Ya. Terus yang kedua, tahun 73 itu ada juga namanya krisis minyak. Jadi dulu kan ada OPEC gitu ya, negara-negara Hmm. yang Hmm. memproduksi itu mereka patok harga gitu, harga sudah naik, akibatnya ya negara bukan penghasil apa minyak jadi Minyak. kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar gitu ya. Nah, Hmm. pasti Hmm. segala sesuatunya itu Amerika itu kan sebagai yang pegang kendali ekonomi dunia ya. Kita mau apa Iya. mau pura-pura nggak ngelihat ya nggak bisa. Itu yang yang saat ini terjadi gitu. Kok Amerika sih? Ya memang Amerika Iya, iya. yang saat ini masih sebagai negara dengan ekonomi yang sebagai patokan ya, bukan nggak ngomong terkuat atau mereka bahkan nggak tahan goncangan sebagai patokan. Nah itu Iya. sampai terjadi stagflasi ya. Stagflasi itu inflasi dan stagnasi ekonomi. Jadi tidak ada Wah. pertumbuhan ekonomi gitu ya, tidak ada pertumbuhan ekonomi, tetapi justru inflasinya itu meningkat. Nah, nanti kita akan bicara inflasi itu Hmm. apa sih? Iya, Biasanya iya, kan dengar iya. ya, inflasi Hmm. yang kaya Hmm. makin Hmm. kaya, Iya, yang iya. miskin makin miskin. Nah, nanti kita lihat Iya. nih, apa sih seperti itu gitu ya. Biar menarik, biar mendengarkan semuanya ini. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang join di sini, Buka. jangan dibongkar semua gitu. Betul, betul. Oke, kemudian tahun 97 ini kan, kalau tahun 97 saya sudah sedikit paham tentang kehidupan begitu ya, Hmm. mungkin Pak Hmm. Ari Iya, belum iya, gitu iya. ya. Itu terjadi krisis finansial di Asia. Jadi ini negara-negara Asia Timur, Korea, Jepang itu mengalami juga dengan penurunan mata uang mereka ya terhadap dolar pastinya. Nah, itu Hmm. terjadi. Nah, ini yang kita sering ngomong, krismon, krismon. Bahkan Iya. kalau kalau saya punya mahasiswa itu tahu krismon, tahu Bu gitu. Tapi sudah lahir waktu itu belum. Belum. Seperti itu ya. Jadi ada krismon tahun 2008, Indonesia terdampak waktu itu ya. Hmm. Jadi Indonesia terdampak, padahal itu mainan. Kalau saya ngomong gitu ya Pak Hari ya, Iya. mohon maaf ya, Iya. mainan satu perusahaan di Amerika kan gitu kan, bahwa satu Hmm. perusahaan itu membuat sebuah propertinya naik, dinaikin harganya, ditaruh di saham, semua orang beli dengan harga saham tinggi, tetapi ketika bertemu antara dunia apa ya saham gitu, saya nggak begitu paham Hmm. dunia saham dan Ah. real nilainya nggak klop gitu ya. Ya, Hmm. akhirnya ya terjadilah sesuatu yang ini ya, Hmm. sesuatu yang sudah akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Kemudian tahun 2013 mungkin kita masih ingat juga ya, ini sebenarnya ada depresiasi rupiah juga. Jadi hampir Oke. banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menjadwalkan kembali pinjaman luar negeri yang dalam bentuk dolar karena rupiahnya itu apa melemah gitu ya terhadap dolar. Jadi kalau ini nggak kayak nggak punya uang lagi gitu, jadi dijadwalkan. Itu Hmm. juga terjadi. Nah, yang Iya, iya. yang paling apa ya paling akhir kita alami itu sebenarnya Hmm. tahun 2020. Ya kan terjadi apa pandemi COVID ya. Itu kan Iya. kalau sebenarnya kan namanya COVID-19, tapi yang tahun 2019 kan belum sampai di Indonesia, belum banyak. Hmm. Baru Hmm. sekitar bulan Maret ya kalau nggak salah ya Pak Iya. Heri ya. Iya, iya, Sekitar bulan iya, Maret iya. itu kita tiba-tiba gitu ya, Nah, PPKM iya. gitu. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya kita itu dicatat itu pada bulan Juli sampai September 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu minus di 3,49% Hmm. dibandingkan tahun sebelumnya 2019 ya. Sebenarnya Hmm. minus. Sebenarnya itu sudah resesi. Ya, sebenarnya sudah Hmm. resesi. Tuh, kenapa kita tidak begitu terdampak? Nah, karena apa? Ya, pemerintah bagi-bagi uang kan. Hampir Iya. semua aspek kehidupan yang ini ada dibagi uang, ada untuk UMKM lah, nanti untuk apa Hmm. rakyat yang kurang mampu, apa semuanya kan dibagi. Sehingga tidak begitu ya, kita memang merasa kesulitan karena banyak PHK dan seterusnya. Tetapi kan tidak sampai mengkhawatirkan yang seperti apa gitu ya. Hmm. Nah,
2020 itu kita sudah ada. Nah, sekarang kenapa kita Hmm, itu menjadi takut gitu ya di tahun 2023 kita baru mengalami, saya nggak tahu gitu ya. Eh, Ketakutannya memang nanti kalau kita lihat tahun 2020 itu atau 2021 ya kita masih juga pandemi itu kan banyak sekali ya hmm, teman-teman kita hmm, yang kurang beruntung itu di PHK atau masuk kerjanya cuma setengah bulan, gajinya turun. iya. Nah, akibatnya ada banyak perekonomian yang mandek. Nah, sekarang kita sudah mulai menggeliat lagi, tapi ada krisis di dunia kan gitu kan ya. Kita akan Iya. terdampak kah gitu. Nah, tadi Pak Haris sudah apa namanya sudah menyebutkan gitu kan ya. Ada daftar negaranya. Bloomberg itu menyebutkan Indonesia Ah. salah satunya kan gitu ya. Nah, sekarang ya gitu Ari. Saya lanjutkan atau ada sesuatu yang pengen Nah, ditanyakan dulu? iya Bu, sebentar Bu, tahan dulu ini. Ngomong-ngomong soal Hmm. resesi. Resesi ini apa sih Bu? Ya, ini. Nah, Jangan-jangan ada yang kan nggak semua ini ya, khalayak kita atau rekan-rekan kita yang mendengar melihat ini ngerti apa sih itu resesi itu ya. Bu. Ya, nah ini memang agak sedikit ke teori gitu ya. Kalau kita Mm-mm, ngomong mungkin mm-mm, kalau mm-mm. kalau teman-teman yang ekonomi atau bisnis itu kan paham ya bahwa Ya, keadaan hidup kita itu kan ditentukan juga oleh keadaan di luar kita yang kita itu tidak bisa apa-apa kan gitu ya. oh iya Dalam iya. perekonomian ya, dalam Mm-mm, perekonomian atau mm-mm. seringkali kita sebut dengan kondisi makroekonomi. Nah, penyebab resesi itu sebenarnya kondisi yang lingkarannya itu paling gede. Tetapi nanti Hmm, pengaruhnya itu ke mikro ya. Mikro itu kan perusahaan-perusahaan. Bahkan pengaruhnya itu nanti sampai ke rumah tangga individu-individu ini hmm. kan gitu kan ya. Nah, kita definisi yang benar resesi itu apa gitu supaya kita itu jadi paham Mm-mm. ya nggak ikut-ikutan besok Iya. resesi padahal nggak resesi kan gitu kan ya. Nah, Iya iya. nah itu yang pertama ya untuk resesi, kalau kita mau ngomong resesi itu adalah Mm-mm, ketika suatu negara itu ya produk domestik brutonya, jadi produksi semua kalau semua mm-mm. perusahaan ditambah gitu agregat di dalam negeri yang dihasilkan di seluruh Indonesia itu mengalami penurunan sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 2 kuartal. Jadi kalau kuartal itu kan 3 bulanan. 2 kuartal berturut-turut itu Mm-mm. negatif. Lah kalau hanya turun, belum resesi sebenarnya kalau definisinya kan gitu ya. Oh. Belum sebenarnya Mm-mm. belum. Tapi kalau sudah sampai negatif, negatif dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya sudah Mm-mm. lebih kalau misalnya tahun sebelumnya itu 5% kan gitu kan ya. Terus sekarang itu Mm-mm. turun misalnya ini masih nggak masalah gitu ya. Tapi ketika dia Ya. sudah negatif itu yang apa disebut dengan resesi. Nah, apa penyebabnya Oke. tadi ya Pak ya? Apa Nah, itu penyebabnya? boleh. Satu, yang ini tidak semuanya saya sebutkan, tapi yang besar-besar yang mempengaruhi itu yang pertama itu guncangan ekonomi yang mendadak. Ya, seperti Hmm. krisis moneter itu kan juga ada perusahaan bangkrut, semua orang ini jadi Mm-mm. semuanya kena guncangannya. Atau pandemi yang seperti kemarin, itu kan tiba-tiba shutdown, nggak Ya. boleh berproduksi. Nah, kalau nggak berproduksi kan PDB pasti kan ya menurun kan. Sudah orang Iya, nggak duit, iya. padahal produksi itu sudahan gitu ya. Ini ada goncangan yang mendadak. Yang kedua ini ada inflasi. Nah, ini juga pasti inflasi Nah. kita tinggi gitu. Aduh, inflasi kita Mm-mm. tinggi. Saya percaya kok ini hampir 4 koma sekian gitu ya. Itu lumayan gitu ya. Meskipun Iya, iya, katanya iya. aman itu 2% sampai 3%, tapi kita Tiga sudah persen. 4 gitu ya. Mungkin itu ini secara umum. Nah, apa itu inflasi? Nah, balik Nah, lagi itu tadi dia. kan. Iya. Nah, inflasi itu kenaikan harga barang ya, barang umum ini hampir semua Mm-mm. barang secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi naik terus harga barangnya, nggak punya kecenderungan untuk turun gitu ya, nggak punya kecenderungan. Tapi hampir semuanya, bukan satu atau dua barang, hampir semua barang umum. Nah, ada yang mengatakan gini, kalau inflasi atau resesi itu kan membuat uh, yang miskin makin miskin,
Yang kaya Ya, makin kaya. makin kaya. Bener nggak sih? Nih kalau Pak Hari percaya nggak itu Pak Hari? Kalau saya nggak kepikir, Bu. Nggak kepikir ya? Iya, kenapa kok bisa? Nggak Maksudnya kepikir. dibalik kata-kata itu kok kenapa kok memang kok bisa gitu ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin Iya, makin miskin betul, gitu ya. betul. Ya. Heeh. Nah, begini Pak. Kita ngomong lagi tentang konsep ya. Pak Iya, Hari bisa ini melihat kalau Pak Hari menyebutkan seseorang itu kaya itu yang seperti apa sih Pak? ukurannya seperti apa? Ukurannya itu apa sih? Ukurannya apa sih? Kalau kita ngelihat, oh Hmm, orang ini kaya, orang ini biasa hmm, saja, atau bahkan orang ini, hmm, mohon maaf ya, saya menyebutnya miskin, hmm, gitu kan, kita sesuai heeh, konsep itu. Ya, heeh. gimana Pak? Apa sih Kalau kira-kiranya? kalau kaya itu menurut saya ya mungkin ya rumahnya lebih dari mewah gitu ya. Punya Ya, mobil, mobilnya berapa ya, gitu. Terus punya mungkin ya, investasi apa gitu, punya perusahaan. Nah, gitu. betul, Kalau yang miskin betul. itu mungkin ya untuk makan aja susah gitu ya. Untuk yang pokok-pokok aja kebutuhannya itu kayak sulit terpenuhi gitu sih. Ya, betul Pak. 100 itu Pak. Kalau saya kasih tahu siswa itu 100 terus saya kasih tanda senyum gitu. 100. Betul. Jadi orang kaya dan orang miskin itu kan ukurannya kan aset kan Pak ya. Yang dia Iya, miliki. iya. Ya, aset yang dia miliki. Nah, kalau inflasi, harga barang itu naik kan, harga semua aset naik kan Pak? Oh, iya, 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 iya. Iya. Kalau harga, kalau dia tadi Pak Hari bilang rumahnya kan mewah. Harga rumah mewah jadi naik nggak Pak? Naik. Mobilnya banyak. Iya. Harga mobil, ya, mungkin ini saya ngomong harga Mm-mm. sebenarnya ini nggak begitu ini. Tapi kalau dia punya tanah, dia punya kemudian dia punya Iya. usaha yang lain, dia punya saham di mana-mana. Mm-mm. Kan Mm-mm. bisa jadi itu semua asetnya kan dia nilainya kan naik. Iya, iya, iya. Jadilah yang kaya makin kaya. Kaya. Mm-mm. Iya, yang kaya makin kaya. Nah, kalau yang miskin makin miskin, ya orang miskin itu nggak punya aset, Pak. Oh, Ya, ya orang tambah miskin nggak punya sulit ya aset. hidupnya. Iya, iya. Iya, asetnya apa? Asetnya diri sendiri, Mm-mm. Pak. Ini badan saya nih loh ya. Nah, pada saat iya, badan Mm-mm. saya ini aset Mm-mm. saya. Saya bekerja Iya, pada iya. orang lain. Dan saya Betul, bekerja betul. pada orang lain ketika terjadi inflasi dan seterusnya gaji saya kan tetap, Pak. Gajinya kan Iya, tetap, harga kan naik. Yang semula saya itu bisa makan sehari 3 kali, mm-mm. karena harga naik dengan pendapatan saya yang tetap, saya hanya bisa makan 2 kali. Semakin miskin kan Pak? Belum lagi Iya, nanti kalau sakit, aset saya semakin betul. menurun Pak. Tubuh ini semakin Iya, menurun, iya. harusnya dapat makan. Nah, akhirnya apa? Yang miskin Mm-mm. makin miskin. Ini Miskin konsep gitu ya. sederhananya gitu ya, supaya Iya, nanti iya, kita iya, nggak iya. salah. Mm-mm. Soalnya saya pernah Pak, jadi ada yang bertanya begitu ya. Yang kaya Iya. makin kaya, berarti orang kaya itu ngambilin hartanya yang miskin pada saat inflasi. Oh, Nah, gitu. konsep itu kan, iya, konsep itu kan konsep yang salah gitu ya. Iya, Bahwa iya, iya. ya bukan seperti itu Iya. alurnya gitu. Perkara dia yang Mm-mm. ngambil kan itu nanti dia yang serakah. Memang ada sih yang seperti itu, tapi kan bukan begitu. Nah, dengan seperti ini kan kita paham kan ya Pak ya, kenapa sih bisa yang Iya. kaya makin kaya? Karena supaya di terminologi di apa di pikiran kita itu Cara berpikirnya enggak itu. Mm-mm. iya tidak ada penindasan tidak iya karena memang situasinya kita nggak bisa apa ya nggak bisa menyalahkan keadaan jangan nyalain orang lain yang kaya gitu ya Pak. Itu Pak Mm-mm. jadi inflasi Pak. Iya, 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 iya. Inflasi itu jelas daya beli masyarakat menurun karena harga-harga kita sudah kita ngerasa kok. Jadi harga ini bukan naik gitu ya Pak ya. Saya suka belanja itu harganya berubah. Hmm. Udah nggak naik lagi. Kalau naik itu kan 1.000 2.000 ya Pak ya. Nah Iya, kalau iya, sudah iya. bedanya banyak banget itu kan berubah. Kalau saya Berubah. Naik nggak harganya ketulungan itu berubah. ya, Bu? Naik nggak ketulungan bener. Naik nggak ketulungan. Nah kemudian yang ketiga Pak nanti ini yang juga ini tingginya tingkat suku bunga. Ini kan sebenarnya tingginya tingkat suku bunga itu kan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi inflasi ya dalam satu sisi kalau inflasi itu supaya tidak Mm-mm. tinggi itu jumlah uang gitu ya ditarik dan supaya orang itu nabung gitu loh Pak nggak konsumsi terus nggak produksi supaya orang itu nabung nah Hmm. harapannya ketika itu nabung maka apa
ke bank, tingkat suku bunga kan naik, orang kan akan cenderung nabung nih kan gitu Nabung, kan, yang ya. cukup nabung. Nah, tapi itu berakibat yang berbeda, Pak. Kenapa? Karena begitu Oh, nabung, biaya modal untuk produksi, kredit kan Pak. Ya kita kan ngomong kalau kita nabung banyak, kan uang kita sama bank itu kan dipinjamkan ke orang lain juga. Tapi begitu iya, kan iya. sistem bisnis di perbankan kan, uang masyarakat dihimpun, dipinjamkan ke orang lain. Nah kalau Oh, dia ngasih bunga bank itu tinggi ke tinggi. kita, Mm-mm. berarti kan dia juga harus kreditnya otomatis Kembalikan. akan Iya, tinggi juga. dikembalikan tinggi juga. Mm-mm. Nah, kalau tinggi, biaya modal untuk berproduksi juga akan tinggi. Amat lah, balik, puter Iya, terus dihitung lingkaran gitu ya. begitu. Iya. Lingkaran, ya lingkaran itu Pak. Kemudian gelembung aset pecah. Jadi gelembung aset pecah ini antara dunia saham dengan real. Tadi misalnya properti, harga rumah Mm-mm. naik tinggi banget, tapi ternyata itu hanya kayak di atas kertas. Makanya tadi yang kayak krisis moneter itu tadi terjadi kan seperti Mm-mm. itu ya. Jadi di pasar modal itu selalu di pasar di saham ya, itu Mm-mm. ditinggikan terus harganya. Tetapi pada saat dilihat lah propertinya cuma kayak gini atau bahkan loh kok nggak pas. Nah, ketika ekonomi turun, orang ini kan jadi khawatir, Pak. Ya, Pak, kalau saya punya aset, Iya. aduh, ini nanti harganya jangan-jangan kemarin saya beli, misalnya saya beli 100, nanti Ah, lama-lama harganya turun nih, jadi hancur 25, ya. jadi hancur atau apa. Nah, Hmm. ketika pada saat ini menurun, semua kan ada yang namanya panic selling. Pengen Iya. Jual pengen cepet. apa namanya jual, wah jual 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 jual. Nah Mm-mm. akhirnya ya sampai betul-betul terjadi. Ini kan seperti yang terjadi di bank ras, bank mau bangkrut, akhirnya uangnya diambilin. Ya bener bangkrut, uangnya diambilin, dia nggak bisa bekerja. Dia kan produksinya, Mm-mm. barangnya kan uang ya, nggak bisa. Ini sama terjadi Mm-mm. gelembung aset. Nah yang Wow. terakhir ini adalah perkembangan teknologi. Jadi kalau perkembangan teknologi ini kan apa namanya akan mengurangi sebenarnya ya. Kan kita bicara disrupsi semuanya pakai artificial Mm-mm. intelligence dan semua itu kan Iya, iya, iya. akan mengurangi tenaga kerja. Nah, ketika itu mengurangi tenaga kerja yang manusia ini, nah berarti ini kan juga menambah pengangguran, daya beli menurun lagi dan seterusnya. Itu juga sih makanya kita kan uh, kalau kalau prinsipnya ya ketika ini bukannya dari pengusaha ya Pak ya, Iya, iya, tapi iya. semakin banyak punya tanggung jawab itu kan semakin tinggi dia itu kan harusnya semakin beretika dan semakin humanis ya. Jadi meskipun ada penggunaan teknologi, jangan sampai ketika menggunakan teknologi itu meniadakan karyawannya yang ada di sana. Nah, seperti ini ya. Oke, Gitu, ya, Pak. terima kasih Bu. Nah, Ya. ini perlu diingat gitu ya, buat rekan-rekan yang di sini kita ngomongnya nggak cuma dua orang doang gitu ya. Oke, di sini masih ada rekan-rekan, saya juga undang bagi rekan-rekan yang sudah mendengarkan tadi ya, sudah tahu Mhm. resesi seperti apa, penyebabnya apa. Nah, monggo Mhm. bagi teman-teman rekan-rekan yang mungkin punya unek-unek gitu ya, punya pertanyaan Mhm. yang mungkin belum terjawab, nah, boleh silakan. Nah, ini sudah diawali dengan Pak Sinto ini ya. Terima kasih Pak Oh, Sinto. iya. Saya bacakan ya. Oh, ya. Mengapa perang antar negara bisa membuat negara lain mengalami resesi? Misalnya, perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan beberapa negara Eropa terjadi resesi. Iya, Silakan, Bu Dia. iya. Nah, ini yang pertama, bahwa dunia kita itu sudah saling terhubung. Mm-mm. Dunia kita itu antar negara itu hanya kayak kita, kalau kita ngomong rumah tangga, ya ini rumahku, itu rumahmu. Tetapi ketika Mm. listrik padam, semuanya terdampak di satu rumah mati, semuanya ikut. Nah, kenapa perang Rusia-Ukraina itu bisa menyebabkan beberapa negara Eropa terjadi resesi, terutama yang kesulitan itu kan Jerman ya, meskipun Jerman belum terjadi resesi dan Inggris, Uni Eropa itu sudah. Mm-mm. Itu karena perang itu kayak di embargo, Pak.
Jadi Hmm. negara-negara Eropa itu eh, kalau bahasa saya itu ngomong ke Rusia, jangan perang dong dengan Ukraina. Ukraina itu kan anak kecil kan begitu kan ya. Iya, Kan iya. anak kecil jangan ngomong. Kemudian diembargo. Nah, Rusia sebagai salah satu pemasok minyak gitu ya, pemasok bahan Hmm. bakar ke itu apa ke Inggris, ke Jerman dan ke negara Eropa, ya kalau diembargo ya sudah, saya nggak akan beliin ke kamu dong. Saya nggak mau apa jual minyak saya ke kamu, selesai. Hmm. Nah, mereka nggak dapat lagi. Mereka kan harus kan Iya. cari ini kan ya cari sumber daya Penggantinya. itu kan ya Hmm. penggantinya itu kan juga tidak cepat kan Pak. Satu tidak Hmm. cepat dan mungkin biayanya lebih mahal. Itu yang terjadi. Kemudian di sisi Ukraina, Ukraina itu kan penghasil eh, terigu, gandum. Gandum, betul. Pertaniannya itu banyak. Yang pertaniannya banyak penghasil terigu, gandum. Nah, ketika terjadi perang, mereka kan tidak berproduksi sebanyak sebelum terjadi perang. Nah, ini lagi. Jadi Hmm. gandum langka kan gitu ya, sedikit mahal dari negara-negara lain. Nah, terus apa yang terjadi? Kenapa ini mempengaruhi? Nah, kalau Eropa resesi, ya Hmm. negara yang ya kan daya beli masyarakatnya turun kan Pak ya. Iya. Negara-negara yang punya ekspor ke negara-negara Eropa berarti sudah ekspornya berkurang, Hmm. terdampak. Nah, kalau ini sampai merembet ke yang lain, hampir semua negara yang melakukan transaksi jual beli dengan negara-negara Eropa nggak bisa jualan Hmm. lagi, Pak. Di Iya, 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 iya. perekonomian di negara itu akan menurun karena produksinya nggak bisa. Nah, tapi kalau yang di Indonesia yang terjadi kan kalau teman-teman itu ngomong Ukraina sama Rusia perang, siapa yang menang? Siapa Siapa, itu? Pak? Yang menang katanya Indonesia, Pak. Kok bisa, Bu? Indonesia itu penghasil sawit, Pak Bayu. Itu kan Eropa kan kapan lalu kan Oh. nggak mau beli sawit dari Indonesia karena merusak Oh, lingkungan iya, lah, iya, iya, orang iya. hutannya mati lah, kan seperti itu. Tapi mau nggak mau mereka kan harus beralih ke sumber energi Hmm. yang lain. Nah, kalau itu benar-benar Hmm. mereka cari sumber Iya, energi iya, yang iya, lain, iya. ya yang menang ya Indonesia. Jadi Iya, iya, Ukraina iya. sama Rusia ini yang menang siapa? Indonesia begitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi Iya, hampir iya, di iya. setiap negara memang terdampak ketika ada beberapa ini ada karena kita sudah saling terhubung Pak. Kita kan nggak bisa seperti dulu bahwa eh, kita tercukupi dengan kebutuhan kita sendiri kan tidak. Pasti sedikit banyak dari negara lain atau kita juga menjual dari negara lain. Begitu ya Pak Sinto, semoga Iya, menjawab ya. iya, iya. Oke, terima kasih. Ya, semoga tadi menjawab ya, Pak Sinto ya. Kalau masih ada yang belum pertanyaan belum terjawab, silakan tanya lagi gitu ya. Oke, Bu, Dia, saya ini tiba-tiba terpikir ini, Bu. Tolong tanya ini, Rusia itu terkena resesi juga nggak, Bu? Terkena Sampai juga saat ya ini belum rasanya? Pak. Belum Tapi ya? belum. Kan pertumbuhannya belum negatif seperti tadi. Oh, Pertumbuhannya kan belum oh, negatif. iya, 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 iya. Saya sempat Yang sempat ya, ya koreksi kalau saya salah ini Bu ya. iya, Saya sempat baca ini katanya Rusia itu juga ya enggak tahu entah sudah atau mau menuju resesi gitu ya Bu ya, anggap kata gitu ya. iya. Nah, tapi yang saya tanya gini Bu, itu Rusia itu kan negara penghasil minyak gitu ya Bu ya, yang cukup Mm-mm. besar gitu ya, pemasok minyak. Nah, Ya, dia eh, mensuplai ke Eropa dan Pak. Ya. ya, dan dengan dia pemasok minyak ini, dia itu ternyata melalui perang ini sempat saya baca artikel, dia itu bisa mendapat keuntungan. Nah, nah Hmm. terus resesinya itu dari mana gitu loh. Nah, wong dia itu bisa jual minyaknya ke ya yang sekutunya dia atau gimana kan lebih murah itu. Nah, dia itu bisa dapat untung kok bisa dikatakan resesi. Nah, gimana itu korelasinya? Saya sempat pikir gitu, Bu. Iya. Ya, ada kemungkinan ya Pak ya. Saya bicara Mm-mm. kemungkinannya ya karena kan Mm-mm. saya tidak terus terang saya tidak membaca Mm-mm. artikel itu Ya. gitu ya. Aha. Kemungkinan begini, karena kan perang.
negara dalam kondisi perang itu, semua sumber dayanya biasanya itu dialihkan untuk perang. Biasanya dialihkan untuk perang. Kemudian kan perang itu tidak eh, butuh biaya itu tidak sedikit, pasti banyak. Nah, Yeah. ketika sumber dayanya diarahkan ke sana, semua pembicaraan diarahkan ke sana, itu bisa mempengaruhi keadaan ekonominya, menjadi orang itu tidak nyaman. Itu satu. Yang kedua, kita kan tidak tahu para investor di sana itu ketika perang apa tetap berinvestasi. Kalau investasinya di dalam negeri kan nggak masalah, Pak. Tapi kalau Yeah. investasinya dari luar negeri kan mereka akan mengalihkan investasi itu ke negara lain. Ya, kan mengalihkan investasi dari negara lain. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pertumbuhannya produksi dia per tahunnya itu kan bisa juga Menurun ya. menurun semua peranan. Kalau kalau saya sih melogikanya seperti itu. Jadi kenapa dia juga nanti bisa resesi? Ya bisa. Minyaknya kalau dia dia jual minyak kan dia untung. Kenapa dia Iya. nggak jual minyak gitu? Itu masih tetap sih Pak. Kalau saya perang ya perang ini, cuma kan tidak sebanyak Iya, iya. biasanya. Seperti itu sih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke. Karena di embargo nggak mau beli gitu loh Pak. Orang Eropa itu Inggris sama Jerman nggak mau beli minyak di situ. Nggak, Padahal nggak mau. kelangkaan Haram, sumber haram, Bu. mereka itu sudah iya. Haram, Bu. Betul Pak. Iya, 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 Oke. iya, iya. Baik, 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 Bu. Oke, 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 oke. Sebelum melanjut lagi nih, Bu, saya sempat Iya. ada pertanyaan. Tadi kan Ibu membahas tentang ya kondisi di luar Indonesia gitu ya, di Uni Eropa, di mana. Nah, kondisi di Indonesia sendiri itu seperti apa sih, Bu, itu, Bu? Kalau sekarang ya. Kondisi kalau Iya, sekarang di ya. Nah, Indo. ini saya ini ya apa namanya mengutip yang tadi Bapak Mm-mm. sampaikan para ini Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan gitu ya sama IMF gitu ya. Ini tahun 2023 itu pertumbuhan ekonominya itu masih 5,2%. Masih seperti itu diprediksikan meskipun kemarin IMF itu menurunkan gitu ya. Tapi cuma apa diturunkan jadi 5 atau 5,1 saya kurang kurang apa nggak inget ya tapi itu diturunkan gitu ya. Nah, kemudian indikator ekonomi kayak inflasi yang tadi saya katakan inflasi itu kan kalau menurut ekonomi secara makro gitu kan 2 sampai 3%. Tapi Indonesia itu kan sudah 4,27 kan, pokoknya 4, sekian gitu ya. Nah, itu inflasinya kan memang ini masih dikatakan aman gitu kan. Kemudian neraca pembayaran itu kita bicara ekspor import ya. Yang kita jual dan yang kita beli itu masih banyak yang kita jual. Jadi kita itu nggak rugi, itu masih masih oke gitu ya. Ekspor importnya masih sangat baik kan. Kita kan tidak hanya jual ke satu negara, tapi kan ke banyak negara kan begitu ya. Jadi nggak Makanya tergantung, iya, iya, iya. ya nggak tergantung dan Hmm. kita itu harus sangat bersyukur Pak karena kita itu produksi kita komoditas semua tuh Pak Iya. bahan-bahannya itu kan komoditas semua jadi pasti dibutuhkan gitu untuk makanan untuk apa dan seterusnya gitu kan itu kita masih dibutuhkan. Nah, yang terjadi saat ini kan memang nilai tukar rupiahnya sedikit guncang kan kemarin sampai yang titik terendah. Nah itu kalau saya sih melihatnya ya di Indonesia itu, tetapi dari berbagai ini Indonesia itu diperkirakan meskipun Bloomberg itu apa menyebutkan ya Bloomberg itu menyebutkan bahwa Indonesia itu masuk ke dalam salah satu negara yang akan resesi gitu ya. Tapi daya tahan kita itu dari berbagai analisis yang saya baca itu daya tahan Indonesia itu tinggi. Daya tahan Indonesia itu tinggi. Nah, itu Iya, yang iya. menurut saya kok ya kalaupun resesi itu karena terdampak. Nah, makanya saya kan sesuai dengan tadi saya mensugesti diri itu kita akan melewatinya. Jadi mungkin negara lain kena resesi, mungkin tadi yang dikatakan Sri Lanka bangkrut, presidennya melarikan diri dan seterusnya gitu ya. Gak tanggung jawab ya Pak. Itu ya Iya, Indonesia iya, iya. akan berada di situ tapi ya lewatlah gitu ya numpang lewat aja dari sesi semoga harapan saya sih seperti itu Iya, iya, iya. ya. Iya, 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 iya. Iya, dan katanya Indonesia ini termasuk negara resilient itu tadi, Bu ya.
Iya, punya daya resilient, tahan betul. yang Daya daya tahan tahannya kalau ada tinggi. terjadi. Justru kadang-kadang saya sempat baca berita juga kalau memang ekonomi di mana-mana yang tentang pandemi ini hancur, tetapi Indonesia justru tambah bertumbuh gitu ya. Nah, Iya, itu juga, ya itu salah satu keunikan tadi yang Bu dia sempat iya, sempat beritahu kalau tentang komoditas itu juga itu iya. ya, Nah, salah satu yang. itu Mm, ya kenapa daya tahan tinggi yang di pandemi kemarin ya Pak ya? Itu karena kita itu mm, kan salah satu ciri kita itu kan ini tetangga Pak. Kita itu kalau produksi barang kan nggak mm, izinnya nggak ruwet. Saya bisa bikin mm, dawet, saya tawarin ke Pak Hari beli. Ya kan nggak pakai mm. izin-izin, nggak pakai apa PIRT atau BPOM atau apa. Pak, Pak Hari Iya percaya iya. aja sama saya toh. Terus enggak kalau itu berbahaya kan gitu kan. Nah, Mm, itu mm, salah mm, satunya karena ketika nggak bisa menjual ke orang lain, jual ke teman, produksi itu jalan saling. Jadi kayak barter mm. istilahnya. Pak Adi Uh, misalnya punya nasi, saya punya dawet, ya sudah, saya belinya pakai uang, bukan barter gitu ya. Kita belinya pakai uang, alat iya tukarnya iya tetap iya. uang gitu ya. Mm, Tapi mm, mm. saya beli di produksinya Pak Hari Mm, produksi saya yang saya beli. Nah itu kemarin salah satu kenapa kita resilient di situ, iya yaitu. Nih, kita lanjutkan ke resesi saja ya iya. Pak ya. Bahas yang Boleh, kemarin. silakan Bu. Nih, Nah, gimana Pak? tadi kan sudah penyebabnya. Nah, sekarang ciri-ciri Nih, resesi dan siapa sih yang kira-kira terdampak tadi ya Bu ya? Boleh diperjelas oke. lagi nih. Ya, kalau kalau yang kita bicara mengenai ciri-ciri resesi ya pasti tadi pertumbuhan ekonominya sesuai definisinya pertumbuhan ekonominya kan Mm-mm. negatif ya Pak ya. Itu Mm-mm. import lebih besar dari Ya. apa ekspor, jadi neraca Mm-mm. perdagangannya kan negatif. Kita kan harus bayar, bayar itu kan Ya. ngeluarin uang. Nah itu Ya. kemudian lapangan pekerjaan itu semakin sulit Pak, banyak pengangguran. Nah ini kan Mm. bisa berimbas ke politik dan seterusnya ya itu kemudian produksi Ya. dan konsumsi tidak seimbang jadi konsumsinya itu lebih banyak daripada produksi itu meski untuk dalam negeri ya Pak ya jadi kalau tidak bisa Mm-mm. mencukupi dalam negeri ya pasti nanti akan import akhirnya ya makanya tadi saya sampaikan Ya. beruntung Indonesia itu kalau untuk produksi dan konsumsi saya pernah guyonan kok Pak sama teman-teman itu ya sudahlah nanti kalau sampai terjadi Mm-mm. kekurangan pangan itu di Surabaya kan banyak taman ya Pak ya. Kita ganti taman sama telo. Sudah cukup itu Iya. kan gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Gitu. Nah, siapa yang terdampak Pak ya? Yang terdampak karena ini Nah, ini. memang dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu kan. Yang terdampak pasti pemerintah Pak yang pertama. Karena dia kan penentu Hmm. kebijakan. Mm-mm. Jadi Iya. sudah pastikan pengangguran banyak. Aduh, bagaimana caranya untuk ini pengangguran Uh, kan gitu kan. Terus misalnya neraca perdagangannya itu negatif kan bagaimana harus membeli mencukupi kebutuhan masyarakat iya. itu harus membeli dari impor dan seterusnya itu pemerintah. Itu salah satunya ya Pak. Kemudian perusahaan Pak. Karena tadi salah satu Nah, cirinya ini. inflasi gitu kan ya, yang Ah, punya usaha ah, ah. itu orang itu ada dua kondisi. Ketika dia pinjem uang untuk berproduksi, tinggi kan Pak tadi, Mm, mm, tinggi mm. biaya produksinya kan tinggi. Ya. Mm. Ternyata sesudah diproduksi, daya beli masyarakatnya sedikit. Nah, Wah. biayanya semakin tinggi biayanya, sehingga Mm-mm. apa? Salah satu keputusannya harus menghentikan produksinya atau mengurangi produksinya yang berimbas pada pengurangan tenaga PHK, kerja. iya. Tadi PHK. Mm. Ketika terjadi pengurangan tenaga kerja, yang terdampak siapa lagi? Ya rumah tangga, orang yang bekerja. Dia tidak dapat penghasilan untuk menghidupi, sehingga dia akan mantap Mm. makan tabungan kan gitu Pak. Tapi sih sampai Iya. berapa lama sih kita bisa makan tabungan Nah. kita? Nah seperti itu. Tadi Pak Hari singgung ya kalau punya apa? Kalau kita punya aset gitu ya, punya ini bisa Mm, dijual atau mm, punya mm, tabungan gitu ya. Nah kalau enggak, mm, kalau kita itu ya hidupnya ya dari apa mm. gaji kita atau dari penghasilan kita per bulan itu yang kita putar. Nah kalau yang itu ini mestinya pemerintah yang bertanggung jawab. Nah berarti kan pemerintah harus mengeluarkan tambahan lagi kan Pak untuk itu. Iya, iya. Nah ini yang terjadi. Jadi sebenarnya semuanya kalau memang betul-betul terjadi resesi, pemerintah juga kerepotan,
perusahaan juga akan terdampak, keuntungannya juga pasti turun. Kalau keuntungan pasti turun, masyarakat umum yang bekerja itu juga pasti kena. Begitu, Pak. Iya, 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 iya. Wah. Iya, jadi semua Tambah ngeri ya, Pak ya. terkait, iya, Tambah tambah ngeri ya, ngeri. Pak. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menambah ngeri, tapi jadi kita paham gitu apa yang harus kita Iya, iya. lakukan kan gitu ya, Pak. Iya, 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 gitu ya. Oke, oke, rekan-rekan, bagi rekan-rekannya di sini, persilahkan ini jadi yang mau bertanya, silahkan, atau yang mau komen, berbagi pemikiran juga boleh gitu ya. Silahkan Oke, tinggal silakan. ketik di kolom komen gitu ya. Oke, nah misalnya berarti kalau sudah ada resesi yang mungkin ada di depan kan namanya kita kan lebih baik sedia payung ya sebelum kehujanan gitu ya Bu ya. Nah Iya, namanya Pak. kita kan harus persiapan. Nah Betul. persiapan apa Bu kalau misalnya eh, tiba-tiba kalau terjadi ya syukur-syukur kalau memang nggak terjadi gitu ya. Nah kita Iya, kan harus harus persiapkan yang bad plan-nya dulu ini yang kemungkinan yang betul. terburuk deh. Nah Iya, seperti apa ini betul. kalau kita Iya, persiapkan secara pribadi kali ya. iya. Silakan Ibu. Kita kan betul. Kita kan buat ini ya, Pak ya. Buat beberapa tindakan. Nah, segala tindakan itu kan pasti ada konsekuensi ya. Saya nggak mau bilang resiko, Pak. Konsekuensi dari yang kita putuskan, kan gitu kan ya. Itu Iya. konsekuensi. Nah, alangkah baiknya kalau kita itu tahu, kalau kita bertindak ini konsekuensinya apa. Kalau kita bertindak ini Iya. konsekuensinya apa. Kan gitu kan akan lebih baik. Nah, yang pertama itu ya meskipun uangnya itu sudah sangat tight gitu ya Pak ya, ketat gitu ya pengeluarannya, Ketat atur ya. kembali prioritasnya. Karena ketika resesi itu kita butuh dana cadangan banyak Pak. Itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi di ini tentang kita ya, terutama kalau pekerja, pengusaha pun sama gitu ya. Jadi sama, atur ulang kos pengeluaran. Pilih mana yang urgent, yang betul-betul nggak bisa ini kalau nggak dikeluarkan, gitu kan ya. Kemudian pilih juga yang penting. Selain itu nanti ditabung kembali. Wes kalau ini udah misalnya kalau di rumah itu wes gak usah beli-beli masak sendiri. Biasanya kan lebih jauh lebih Iya, murah iya. gitu ya sebelum nanti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian jangan boros. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita ngelihat gitu yang apa hedonis itu ya, kemarin beli sepatu, sekarang beli sepatu lagi, sepatunya itu belum rusak gitu. Padahal kemarin waktu pandemi ini sepatu nggak kepakai gitu, rusak semua itu Iya, di rumah iya, gitu iya, kan iya. gitu ya. Nah seperti itu ya. Iya, iya. Jangan membeli barang-barang yang memang tidak diperlukan dan tidak bisa atau tidak mudah untuk dijual kembali. Ya, tidak bisa karena Iya, nanti iya. kita butuhnya. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan nanti ini suku bunga sudah mulai naik Pak. Ya suku bunga pinjamannya sudah mulai naik ya masih 1% dari 11 ke 12 gitu kan ya. Ini jika punya pinjaman terutama pinjaman di bank dengan tingkat bunga yang floating atau mengambang, kalau bisa dilunasi kalau punya uang, atau kalau enggak ya ngobrol deh ke banknya ya apa sih kalau misalnya ini saya fixkan, tapi mungkin bank sudah sulit ya sekarang ya sudah tahu soalnya. biasanya kan kalau KPR kan gitu kan Pak, ada fix berapa tahun Iya, kemudian lainnya betul. mengambang. Nah ini kalau Nah, kan kita nggak tahu kalau misalnya resesi ini berapa lama, apakah benar-benar terjadi 2023 atau bisa lebih panjang lagi. Nah nanti pas floating tiba-tiba suku bunganya tinggi, kita iya. kesulitan lah, itu khawatirnya kan seperti itu. Kemudian ya siapkan dana darurat pasti Pak. Kalau yang kata si financial advisor sih bilangnya 3 bulan kan biasanya kalau dalam keadaan normal lah, ini lebih panjang lagi gitu. Kemudian nah Hmm, ini cari alternatif mumpung sekarang masih sempat gitu ya, belum betul-betul resesi, kita masih bisa beli apa, produksi apa, cari alternatif untuk penghasilan supaya kita bisa menambah dana cadangan
itu ya menabung itulah dana cadangan atau kalau memang mau berinvestasi monggo kalau memang uangnya tersedia investasi tapi investasinya yang liquid Kak, yang mudah untuk dijual kembali takutnya kan nanti Nah, pada saat mm, terjadi resesi butuh dana yang besar iya. nggak bisa Nah, untuk dicairkan iya itu sih iya, iya. jadi kalau terjadi Iya, kalau oke, terjadi Bu. Iya, ya pertanyaan saya, Bu, yang tadi ngomongkan ini ya, mencari investasi yang mudah ditarik kembali atau liquid gitu ya. mm-mm. Nah, contohnya ini Mm-mm. seperti apa ini, Bu? Ya paling Bisa kasih kalau contoh. kalau ya kalau saya sih kan emas kan bisa diperjualbelikan dengan mudah ya Pak ya. Itu Oh, salah satu contohnya, salah satu contohnya. Kalau saham itu kan ya nanti kalau kondisinya nggak turun itu nggak apa kan gitu kan ya Pak ya. Tapi apa namanya mesti tahu gitu ya bahwa ini memang bisa dicairkan dengan cepat, bisa dijual dengan cepat. Kalau kita ngomong sekarang saham juga bisa kok dijual dengan cepat. Nah, tapi kalau nanti gitu ya, saham ini apalagi kalau saham-sahamnya itu ditaruh di saham-saham yang bukan saham yang bagus gitu ya, bukan blue chip gitu kan kita kan bisa nggak kejual-jual malah uangnya ada di situ kan gitu ya. Terus Iya, iya. yo kalau memang mau beli tanah, mau beli properti mungkin ya tahan dulu ya Pak. Rumah kan sulit jualnya Hmm, gitu kan ya atau tanah iya, kan iya, iya. kecuali kalau memang mau ditempati ya. Kalau untuk investasi ya ya itu saja sih contohnya atau ditabung aja deh paling aman deposito berapa gitu ya. Oh, gitu ya. Iya, gitu Iya, sih. iya, iya. Atau Iya, beli iya, iya. mm-mm. Iya, Bu. Ya. Gini, Bu Dia. Mm-mm. Bu Dia setuju apa pernah baca nggak ya? Kalau bahwa apa namanya orang Indonesia ini Mm-mm. literasi atau literasi dan inklusi keuangan di Indonesia ini masih rendah, Bu. Atau Betul. istilahnya orang yang melek, melek benar-benar melek keuangan itu masih rendah. Nah, Iya, apakah Nah, ini kan Bu Dia ini sebagai apa ya tenaga pendidik juga ini ya Bu ya. iya. Nah, gimana peranan dari Bu Dia untuk bisa ya ini tadi supaya setidaknya generasi-generasi muda ini lebih melek gitu Bu, lebih melek akan keuangan itu. Jujur Iya, aja kadang-kadang kalau saya ditanyain, saya juga kalau memang nggak diajarin atau ya apa ya bukan nggak diajarin ya, ya kayaknya kok taunya cuma ya hanya sebatas-batas itu ya kayak tadi Bu Dia bilang kayak emas, tanah, dan mungkin instrumen-instrumen keuangan yang lain tuh mungkin iya, ada atau mungkin derivatifnya, iya. Iya, gimana? ya. Kalau literasinya masalah seperti itu ya, itu kan kita bicara investasi ya, Pak ya. Tapi setidaknya Mm-mm. kita itu kadang-kadang kita itu eh, apa ya kalau kalau saya ngelihat bahkan teman-teman mahasiswa yang ada di kayak di kalau kalau saya kan di fakultas saya Mm-mm. ngomongin itu yang belajar bisnis sekalipun gitu mereka itu literasinya ada tapi prakteknya nggak ada itu sebenarnya sebenarnya ada di Oh. situ sih Pak sebenarnya ada di situ Hmm. kenapa karena ada kekhawatiran ada ketidakpercayaan itu Hmm. misalnya paling aman ya pegang uang nah, seperti ini satu terus yang kedua Oh. kalau misalnya kita mau berinvestasi atau apa mereka nggak ngerti yang mana yang paling baik kan seperti itu nggak Mm-mm. nggak paham nah memang sih kalau di apa di kayak lembaga-lembaga pendidikan gitu kan memang ada cara untuk belajar berinvestasi, Mm-mm. ada Mm-mm. cara untuk ini tuh memang ada. Tetapi kalau yang di masyarakat itu memang kalau mau belajar secara mandiri itu ada Pak di YouTube-YouTube. Cuma kadangkala kita kan Mm-mm. harus bijak ya untuk menyikapi itu. Mm-mm. Kita harus bijak untuk menyikapi itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong literasi keuangannya tidak ada itu kok juga enggak gitu Pak. Saya lebih yakin ya kalau kalau untuk yang ini ya kalau saya Mm-mm. lebih yakin bahwa mereka ini enggak berani itu di satu sisi. Tapi kalau kita Mm-mm. bicara mengenai yang kondisi-kondisi yang lainnya gitu ya kayak kalau kita kan tadi bicara mengenai uh, pengusaha-pengusaha. Kalau Mm-mm. pengusahanya itu pengusaha besar ya pasti paham banget gitu ya Pak dengan literasi keuangan. Tapi kalau pengusaha-pengusahanya itu baru mulai gitu ya, literasi keuangannya itu masih kurang. Mencampur adukan tentang keuangan Mm-mm. rumah tangga dengan keuangan perusahaan. Nah, ini kan memang
tugas pemerintah sekarang kan memang banyak ya Pak ya pembinaan itu dilakukan, sebenarnya dilakukan. Nah, dilakukan pembinaannya Pak, tapi prakteknya, nah ini Nah. saya ada beberapa pembina UMKM gitu ya, ada pembinaan keuangan, oke, jalan, paham gitu Pak. Dari misalnya 50 orang yang ikut itu 2 orang yang menjalankan, yang lainnya saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Ya, Iya, ya kita iya, tetap iya, iya. berusaha kok, Pak. Jadi dari pendidikan pun untuk apa literasi keuangan ke masyarakat secara luas, Iya, iya, iya. jalurnya banyak. Jalurnya banyak dan saya kan literasi keuangannya itu kan macam-macam ya Pak ya. Kalau kita mau ngomong itu yang mana dulu Iya, nih kan gitu. iya, Nah, memang iya, itu iya. semuanya diberikan. Ya, begitu Iya, Pak. iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, 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 iya. Gak terasa nih Bu, hampir 1 jam ini ya. Oh, gitu ya. Semoga apa Oke, yang kita iya, iya. nggak menjadi ketakutan banyak orang ya Pak. Justru malah Mm-mm, semakin, mm-mm. oh ya kita paham seperti itu. Indonesia kuat. Iya, 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 iya. Ja- Jadi ini kesimpulannya apa Bu? Kalau boleh disimpulkan secara singkat ini Bu, perbincangan Iya, kita malam hari ini. iya. Kalau kalau mau disimpulkan bahwa kemungkinan terjadi resesi itu selalu ada, prosentasenya itu selalu ada karena dunia ini kan terhubung. Dan Mm-mm, evidence bukti itu sudah menunjukkan beberapa negara itu sudah resesi. Itu kemungkinan ada. mm-mm, Tapi kalau dilihat dari kondisi Indonesia saat ini bahwa kita itu kan daya tahannya tinggi, kemungkinan kalau kita mm-mm. sampai resesi yang seperti yang negatif dan yang lainnya itu ya semoga saja tidak terjadi. Tapi Mm-mm. kalau dari prediksi kan tidak terjadi. Tapi Ya. apakah itu berdampak pada kehidupan kita, ya inflasi itu sudah kan daya beli kita turun. Nah, sudah ada gitu ya. Mm-mm. Jadi ini kalau saya ngomong itu parsial resesi gitu ya. Jadi ada yang Mm-mm. terdampak, ada yang enggak, tapi bukan negara yang terdampak, tetapi lebih ke arah rumah tangga atau individu. Kita nggak menutup mata untuk itu. Nah, kalau harapan saya kalau memang benar-benar ya doa saya ini Pak, kalau memang Mm-mm. benar-benar terjadi resesi, harapan saya itu satu, Pak. Tidak ada bencana alam secara terus-menerus di Indonesia. Kan kadang-kadang kita itu kalau sudah bencana alam kan terus-menerus itu ya, Pak Iya, ya. Nah, iya, dengan ada itu kalau bencana alam itu kan membutuhkan penanganan yang lebih serius, iya. dana yang lebih banyak, pemulihan Mm-mm. dan seterusnya. Itu kalau terjadi resesi kan negara semakin berat. Itu yang pertama. Mm. Yang kedua, kalau memang nanti terjadi resesi, tadi ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, mari kita sama-sama tahan hati gitu ya. Jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada demo yang nggak selesai-selesai. Karena kalau ada demo Wah, yang nggak selesai-selesai, kerusuhan, mandek lagi produksinya, Pak. Lebih ruwet lagi. Nah, dua memperparah hal ya. itulah. Iya, Mm-mm. ya pasti mempercepat gitu atau mempercepat bangkrutnya yang kemarin masih oke-oke sekarang tiba-tiba bekadu ya sudah begitu ya. Nah ini sih Iya, iya, harapan iya. saya bahwa dua hal ini nggak akan terjadi gitu ya, nggak akan terjadi itu sih Pak. Jadi kita sama-sama Oke. berdoa, kita sama-sama menahan diri, kita sama-sama bersiap supaya nanti ketika itu memang meskipun tidak diharapkan itu terjadi, kita nggak kaget lagi. Karena kita sudah tahu konsekuensinya sih apa sih ya gitu. Begitu Pak. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Ya, semoga ini ya apa materi yang sudah Bu Dia sampaikan bisa ini ya membuka wawasan kita, mempersiapkan kita untuk bisa melalui masa-masa resesi atau masa-masa yang sulit ini dengan baik gitu ya. Tentunya dengan tetap terus beriman dan berharap sama Tuhan juga gitu ya. Itu juga salah satu So, poin penting gitu ya. Oke, ya ini dari komen dari Tuti lah, wah, Kak Tuti. Thank you Kak Dia buat pencerahannya. Wah, ya, jadi sama-sama. jadi yang gelap jadi cerah ini ya. Oke, oke ya kita akan tutup perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin saya boleh minta Bu Dia untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pada
malam hari ini kami masih boleh berbagi Tuhan. Semoga apa yang sudah disampaikan ini Tuhan bukan menjadi ketakutan kami, tetapi justru menguatkan kami Tuhan untuk semakin melekat erat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjaga kami pribadi lepas pribadi, Engkau akan menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya, kami taruhkan semua iman kami hanya ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu saja. Tuhan, jika sebentar kami akan beristirahat Tuhan, Engkau juga berkati kami, Engkau juga berikan kami perlindungan-Mu sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Ngagel Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan oleh gereja Ngagel boleh berdampak bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dia. Terima Ini kasih terakhir banyak. dari Ya, Kak Widianti Poi. Terima kasih ulasannya Kak Dia. Oke. sama-sama Pak Wiki. Terima kasih buat waktunya, buat Terima kesempatannya, kasih. buat Ya, materinya. Ya, Bu Dia, oke, selamat selamat ini ya, selamat berjuang gitu di posisi kita masing-masing gitu ya. betul. Semoga resesi gak terjadi gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung, yang masih setia sampai akhir. Dan juga rekan-rekan juga diingatkan kembali bahwa malam kesaksian minggu depan tetap ada. Dimohonkan untuk partisipasinya bisa bergabung kembali. Terima kasih, Budia. Kita Terima pamit kasih. undur diri sampai ketemu di pelayanan selanjutnya. Terima kasih, Terima Tuhan kasih, Pak memberkati. Tuhan berkati. Thank you.